Shotang, kamu yakin mau kerja di sini saat liburan musim dingin? Aku khawatir kamu tidak tahan susah, tidak terbiasa. Perusahaan ayahku ada masalah, tapi dia tidak mau memberitahuku apa-apa. Perusahaanmu sebesar itu, bahkan jika ada masalah, kamu pasti tidak akan kelaparan. Bagaimana kalau begini? Malam ini aku bawa kamu dulu untuk melihat-lihat di dalam. Nanti kamu bisa memutuskan. Baik, Nih, ini buat kamu. Nanti, kalau kamu pakai topeng ini, tidak akan ada yang bisa mengenalimu. Yomeng mandor mencarimu. Oh, baik. Shotang, tunggu aku di sini sebentar. Aku segera kembali. Jangan pergi kemana-mana. baik, kamu pergi duluan. Mau ngapain kamu? Tolong aku. Kalau kamu begini, aku akan berteriak. Lepaskan aku. Aku diberi obat. Tolong aku. Aku akan memberikan kompensasi. Halo Pak Jang. Nona, ada masalah perusahaan ayahmu bangkrut. Sekarang petugas pengadilan datang ke rumah dan menyita villa. Kamu harus segera pulang. Bagaimana bisa begini? Aku akan segera pulang. Ini pertama kalinya dia. Halo, Tuan Franciscus, ada masalah grup Subroto bangkrut. 200 juta yang kita tanam mungkin hangus. Di mana Subroto? Tangkap dia dan bawa ke hadapanku. Subroto bunuh diri dengan melompat dari gedung tapi. Tapi apa? Subroto punya seorang putri namanya Su Xiaotang. Aku bisa menangkapnya dan menjadikannya sebagai jaminan utang. Su Xiaotang. Tuan Franciscus, dia putri Subroto. Su Xiaotang. Seret dia ke bawah. Seret dia. Bunuh. Tuan Fu. Dia masih berutang kepada kita, bunuh saja sayang ya. Menurutku, cukup cantik. Pasti bisa dijual mahal. Tuan Fuku mohon jangan bunuh aku. Aku bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Pasti aku akan cari cara untuk mengembalikan uangmu. Bawa dia ke bawah. Jadi pembantuku. Ya. Ayah. Kenapa ayah meninggalkanku? Kenapa pergi tanpa pesan? Apa yang harus kulakukan? Su Xiaotang. Mandi apa butuh 1 jam? Maaf aku tidak sadar waktu lain kali akan kuperhatikan. Kau tahu ayahmu berutang padaku berapa? 200 juta. Bagaimana kau akan membayarnya? Aku kerja untuk membayarmu. Kerja? Kau kerja sampai mati pun tidak akan lunas. Lepaskan bajumu. Aku suruh kau lepas bajumu. Sudah dewasa? Mau cepat lunasi utang?
Jadi kekasihku sekali 10.000. Kau hanya perlu tidur denganku 20.000 kali. Utangmu lunas. Tuan Fu, saya tidak tahu apakah saya bisa hidup 20.000 hari. Kalau begitu, 7 kali sehari 2.800 hari kamu pasti bisa hidup sampai itu kan? 7 kali sehari. Kamu lebih kuat dari sapi di sawah. Apa yang kamu gumamkan? Tuan Fu, saya khawatir kamu tidak tahan. Kamu ini menolak saya? Karena kamu tidak mau, ya di rumah saya jadilah pembantu seumur hidup. Pembantu ya, pembantu. Lebih baik daripada menjual tubuh sendiri. Xiaotang, kulitmu halus dan mulus, belum pernah kerja kasar kan? Bawang bombay ini kenapa bikin mata perih? Bawang bombay ini, setelah dipotong dua harus direndam di air dulu, direndam sebentar. Oh baik. Kamu potong timun dulu saja. Oh, Apa jari kamu terpotong? Biarkan saya lihat. Kamu ini benar-benar belum pernah kerja kasar. Kenapa repot-repot jadi pembantu? Saya tidak ada pilihan lain. Kamu muda dan cantik. Kalau bisa melayani Tuan Fu dengan baik, setelah itu tidak perlu menderita lagi. Saya tidak bisa menyenangkan pria. Tidak bisa belajar kok. Aduh, kamu jangan melayani di sini lagi. Nanti kamu pergi melayani Tuan Fu saja. masuk. Kenapa kamu? Bibi Goh menyuruh saya mengantarkan jas untukmu. Taruh di sana. Mungkinkah dia itu, bajingan itu dari 2 malam lalu? Pose yang mau kamu lihat? Di tubuhmu ada tato. Belum pernah lihat tato? Heboh sekali. Masa sih tato seperti ini umum? Ada apa dengan tanganmu? Waktu potong sayur tidak sengaja kena pisau. Canggung sekali. Dari putri keluarga kayak jadi pembantu pasti berat hatimu. Yah, biasa aja, yang penting bukan jadi kuda ya jadi ayam bebek. Berani kau mengejekku. Su Xiaotang, kau percaya nggak? Kalau si pemiutangmu bukan aku, kau pasti sudah dikuliti habis-habisan. Tuan Fu, mana berani aku mengejekmu? Kalau kau tidak menampungku, aku sudah terlunta-lunta. Bagus kalau sadar. Cuci baju kotor itu. Baik. Pengacara Chang, kamu datang menemuiku, ada keperluan apa? Ayahmu minta aku menyampaikan ini padamu. Ayahku. Kenapa dia meninggalkan kalung untukku? Aku juga kurang tahu. Ayahmu bilang, padaku kalung ini harus kau jaga baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ayahku. Apakah ada pesan lain? Dia minta kau tetap hidup. Selagi hidup pasti ada harapan. Itu dia Putri Subroto. Kalian siapa? Ayahmu berutang padaku, dia sudah mati utangnya. Kamu yang bayar. Aset keluarga Su sudah dibekukan semua. Setelah dilelang pengadilan, akan sesuai prosedur mengembalikannya padamu. Keluargamu punya utang besar, kau sanggup bayar? Iya dong. Apa yang kamu pegang? Kembalikan padaku. Kembalikan padaku, ini adalah peninggalan ayahku untukku.
Wah, kalung berlian ini cantik ya, pasti bisa dijual mahal. Aku. Meskipun itu peninggalan sekarang jadi milik kita. Tidak bisa. Berapa hutang ayahku padamu? Aku akan membayar kalian. Kalian kembalikan kalung itu padaku. Kamu punya uang, kamu, aku. Sekarang aku tidak punya uang, tapi kalau aku sudah punya uang, pasti akan kubayar padamu. Jangan banyak omong kosong, bilang padamu. Kalung ini tidak mungkin dikembalikan padamu. Ayo kita pergi. Aku mohon kembalikan padaku. Ini peninggalan ayahku untukku. Aku mohon padamu. Kurang ajar kamu memilih cara yang keras. Fuye, sepertinya aku melihat Su Xiaotang. Hanya seorang pembantu, lihat ya, lihat saja. Tidak perlu lapor padaku. Tapi, sepertinya aku melihat dia sedang diintimidasi. Berhenti. Kenapa dia datang? Kenapa dipukul? Mereka merampas warisan dari ayahku. Ayahnya berutang pada kita, aku ambil kalungnya. Kenapa? Meskipun kalung ini bernilai beberapa uang tidak cukup untuk bayar utang kita. Kembalikan kalungnya padanya. Kamu siapa? Kamu suruh kami kembalikan ya kami kembalikan. Jangan pikir karena naik mobil mewah sombong. Utangnya padamu, aku bayar kalungnya, kembalikan padanya. Jangan meremehkan orang. Ayo, ayo. Berikan kalungnya. Ini. Untukmu. Kamu naik dulu. Utangnya padamu, aku akan bantu bayar. Pergi. Tunggu aku. Tidak menyangka Fulinghan mau membantu. Aku berutang padanya lebih banyak lagi. Tuan Fu, terima kasih tadi. Su Xiaotang. Meskipun itu anjing peliharaanku tidak pernah diganggu anjing liar. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Ke rumah sakit. Tuan Fu, kita tangkap Su Xiaotang bukankah untuk membuatnya bayar utang? Kenapa hari ini malah bantu dia membayar utang lebih dari 1 juta? Kapan kamu jadi banyak bicara? Tuan Fu jangan-jangan jatuh cinta pada Su Xiaotang. Dia dan rubah kecil malam itu sangat mirip. Rubah kecil apa? Dia adalah putri keluarga Su. Mana mungkin dia pergi bekerja di klub malam? Pasti bukan dia si rubah kecil. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar gila. Dia jelas datang untuk membayar hutang. Tapi kenapa aku malah memperlakukannya seperti ratu? Duduk dan makan bersama. Kamu tuan rumah, aku pembantu. Tidak boleh melanggar aturan. Lalu kamu berdiri di sini ngapain? Aku kira kamu mau makan. Aku berdiri di samping melayanimu, atau aku kupaskan udang untukmu. Kupas saja. Xiaotang, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit mual. Aduh, kamu beberapa hari ini hampir tidak makan apa-apa.
Melihat makanan berminyak semua terasa mual. Kamu jangan-jangan hamil? Su Xiaotang, kamu hamil. Aku tidak tahu. Kamu tidur dengan pria lain. Ya, Berpura-pura di depanku. Perempuan suci. Aku kira kamu begitu bersih. Ternyata ada pria. Aku? Siapa pria itu? Keluargamu punya hutang. Dia tidak membantumu membayar? Tidak, aku tidak tahu. Kamu sudah begini, dia tidak membantumu. Kamu masih membelanya. Bukan, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Kamu tidak tahu siapa dia, tapi kamu hamil anaknya. Su Xiaotang. Kenapa kamu begitu murahan? Fuye, Xiaotang belum tentu hamil. Tadi aku hanya bicara asal. Bibi Goh, segera panggil dokter untuk memeriksanya. Baik. Su Xiaotang, jika di perutmu benar-benar ada bayi, jangan harap bisa melahirkannya. Kenapa? Aku bukan ayahmu, apalagi suamimu. Apa hakku menghidupi sampah sepertimu dan juga anak di perutmu? Fuye, dokter sudah datang. Bawa dokter ke kamar untuk memeriksanya. Baik. Tuan Fu, hasilnya sudah keluar. Ini hamil. Apakah Anda ingin membawa Xiaotang ke rumah sakit? Pengawal. Bawa Su Xiaotang ke rumah sakit. Aborsi, baik. Apa yang kalian lakukan? Kamu? Lepaskan aku. Ini anakku sendiri. Apa hakmu menyuruhku menggugurkannya? Su Xiaotang, kamu berutang padaku. Seumur hidup pun kamu tidak akan bisa melunasinya. Jadi kamu tidak punya hak untuk memilih atas dirimu sendiri. Baik itu, kamu maupun anak dalam kandunganmu. Nyawaku ada di tanganku. Akulah yang menentukan. Antar dia ke rumah sakit. Baik. Lepaskan aku. Tuan Fu, jangan marah. Aku sudah bertanya pada Xiaotang. Dia bilang dia tidak punya pacar. Alasan kenapa dia begini, karena dipaksa oleh orang asing, makanya dia hamil. Dipaksa orang asing? Perempuan bodoh ini. Lepaskan aku. Dokter, lakukan aborsi padanya. Kalian siapa? Kami anak buah Tuan Fu. Tuan Fu yang mana? Fu Linghan. Baik. Ini Kalau kamu terus begini, aku akan teriak. Lepaskan aku. aku habis diberi obat. Tolong aku. Kuna akan memberimu imbalan. Aku sudah bertanya pada Xiaotang. Dia bilang dia tidak punya pacar. Alasan kenapa dia begini, karena dipaksa oleh orang asing. Makanya dia hamil. Mungkinkah dia itu rubah kecil? Tuan Fu, mana Su Xiaotang? Aku tanya kalian mana Su Xiaotang? Maaf Tuan Fu. Su Xiaotang kabur. Apa? Kabur.
Xiaozu, mulai sekarang, ini rumah kita. Mama, kita pulang. Apa untuk mencari ayah? Xiaozu, kamu tidak punya ayah. Mama membawamu pulang. Karena disinilah rumah kita. Ayo. Siapa sebenarnya kamu? Jangan. Enam tahun. Kenapa masih belum bisa melupakannya? Tuan Fu, kartu bank Anda meledak, ada transfer 200 juta masuk. $200 juta. Siapa yang berutang 200 juta padaku? Kamu tahu berapa utang ayahmu padaku? 200 juta. Apa itu Su Xiaotang? Wahyu, kamu sekarang pergi ke bank dan cek, lihat siapa yang mentransfer uang ini. Gue. Direktur Su, ada kabar dari luar negeri, 200 juta yang Anda utang ke Fuling Han sudah masuk ke rekening yang ditunjuk. Baik. Halo. Tuan Fu, sudah jelas akun yang mentransfer uang ke Anda berasal dari bank luar negeri. Pemilik akun adalah manajer sebuah perusahaan investasi di luar negeri. Siapa kliennya? Dia tidak mau bilang. Saya tahu. Su Xiaotang. Kamu kan? Selain kamu. Xiaoze, nanti kita pergi ke TK ini sekolah di sini ya. TK ini dekat dengan kantor Mama. Nanti kita bisa pergi kerja bersama, pulang bareng. Iya, ikut Mama. Pintar. Xiaotang, aku datang. Meng Meng. Meng Meng, kamu datang ya bawa oleh-oleh buat apa? Hei, ini barang bagus. Kamu lihat di kamar saja. Barang bagus apa yang misterius? Aduh, jangan lihat. Ayo kita ngobrol. Ya ampun, Xiaotang, kok di rumahmu ada cowok ganteng? Jangan bilang dia anakmu. Sebenarnya aku mau kasih tahu, tapi ceritanya panjang, jadi harus ketemu dulu. Terus bapaknya siapa? Kamu nggak tahu. Kamu benar-benar cantik yang bodoh sampai nggak tahu bapak anakmu berani juga punya anak. Samar-samar ingat yang ganteng. Baiklah, sebenarnya soal kamu tiba-tiba punya anak yang lebih penasaran gimana kamu dari miskin jadi kaya raya. Soal ini. Tunggu, jangan bilang dulu, biarkan aku tebak. Apa kamu punya ayah angkat yang kaya, terus ayah angkatmu mati dan meninggalkan warisan besar untukmu? Tebakanmu setengah benar. Yang memberiku kekayaan besar memang ayah, tapi bukan ayah angkat. Tapi ayah kandungmu sudah meninggal kan? Ayahku meninggalkan aku sebuah kalung, di dalam kalung itu ada teknologi baru yang ia kembangkan. Wow, keren Xiaotang, aku bilang ayahmu orang sehebat itu tidak akan menipumu. Hei, di mana kamu bekerja? Apa pekerjaanmu lancar? Masih di tempat lama. Tuan, Canda punya pesan baru. Hei, Xiaoze. Tuan, berdasarkan informasi dari database, pria yang cocok dengan wajah Anda, hasilnya adalah Fuling Han. Pria ini sangat mirip denganku. Apa dia ayahku? Ayah brengsek tidak bertanggung jawab, aku harus memberinya pelajaran. Tuan Fu, jangan minum lagi, perutmu tidak bagus, dokter menyuruhku menemuimu. Su Xiaotang sudah kembali. Kamu curiga 200 juta itu dibayar oleh Su Xiaotang? Tidak ada orang lain selain dia. Benar juga, selain dia siapa lagi yang bisa berhutang sebanyak itu padamu? Karena dia sudah kembali. Kenapa tidak menemuiku secara langsung? Setelah dokter melakukan operasi aborsi padanya, dia menghilang. Anak digugurkan. Ya? Dia pasti menyalahkanku.
Dulu aku memaksakan diri melahirkan Xiaoze, mungkin agak gegabah. Tapi selama ini aku tidak pernah menyesal. Dokter, aku mohon, jangan gugurkan bayiku, aku mohon. Tapi ini perintah Tuan Fu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, aku akan pergi dari sini. Biarkan mereka tidak bisa menemukanku. Kamu hanya perlu bilang padanya, bayiku sudah digugurkan. Mereka tidak akan menuntutmu. Aku mohon, aku mohon. Aku mohon, bantu aku. Baik. Kamu keluar lewat sini. Tidak tahu siapa ayah Xiaoze. Tapi siapapun dia, jangan pernah berpikir akan merebut anakku. Direktur Fu. Semua komputer perusahaan diretas. Di setiap komputer ada satu baris tulisan. Saat ini Departemen Keamanan Siber sedang menangani darurat. Di setiap komputer ada satu baris tulisan. Tulisan apa? Nanti lihat saja, akan tahu. Fulinghan itu brengsek. Sebelum gelap cari dalangnya. Baik. Bajingan ini berani menghinaku, sepertinya dia bosan hidup. Jadi seluruh perusahaan tahu Bapak itu brengsek. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Direktur Fu, maaf, aku salah bicara. Bapak bukan brengsek, hacker itu brengsek. Iya, Bang. Kenapa hari pertama sekolah sudah bikin masalah? Memukul teman itu tidak benar. Mulai sekarang jangan pukul orang lagi. Mengerti? Dia bilang aku anak yatim tanpa ayah, makanya aku pukul dia. Dia benar-benar bilang begitu? Iya. Kalau dia menghinamu anak yatim lagi, bawa dia ke guru. Biarkan guru yang menghukumnya. Kalau dia tetap bandel, kita baru pukul. Iya. Yakin hacker tinggal di sini? Betul, menurut data pelacakan dari Departemen Teknis, hacker ada di sini. Kalian tunggu di luar dulu, siap? Xiaotang di luar datang sekelompok pria asing. Pria asing? Iya. Dari penampilan, tidak seperti orang jahat, tapi juga tidak seperti orang baik. Nyonya Chang bawa Xiaoze ke kamar dulu. Baik, ayo Xiaoze. Kenapa dia datang? Su Xiaotang. Su Xiaotang. Ini Su Xiaotang, kan? Mungkin kita salah tempat? Su Xiaotang, kamu sudah melarikan diri selama 6 tahun. Kemana saja kamu selama 6 tahun ini? Fulinghan utangku padamu sepertinya sudah lunas, kan? Ternyata uang itu kamu yang bayar. Kenapa kamu takut bayar langsung? Kalau aku tidak datang malam ini, apa kamu berniat menghindariku selamanya? Tuan Fu bilang menghindar. Sepertinya kurang tepat ya. Uang itu utang ayahku padamu. Kenapa aku harus membayarmu langsung? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Oh, ini berarti kamu sudah menemukan sumber dana baru, kan? Bukan urusanmu. Kamu datang menemuiku malam ini. Ada urusan lain? Kamu. Su Xiaotang, beginikah caramu memperlakukan tamu? Aku haus. Tolong ambilkan segelas air. Ayo cepat. Tuan Fu, kita datang ke sini bukannya untuk mencari hacker, jadi masih cari atau tidak? Kamu keluar dulu. Oh.
Hei kamu. Su Xiaotang. Ini pakaian dalammu, kamu sekarang main-main begini? Apa urusanmu dengan ini? Ini hadiah dari temanku. Teman macam apa yang memberimu barang seperti itu? Laki-laki atau perempuan? Bukan urusanmu. Sekarang sudah punya uang, berani membantah aku. Fu Linghan, utang kita sudah lunas. Kebebasanku sekarang ada di tanganku sendiri. Jangan lagi gunakan sikap angkuhmu itu untuk menatapku. So? Tahu kenapa malam ini aku datang ke rumahmu? Kenapa? Jaringan perusahaanku diretas. Hacker itu ada di rumahmu. Su Xiaotang, jangan pura-pura bodoh di depanku. Hacker itu adalah dirimu, benar kan? Hacker apa? Fu Linghan, pasti kamu salah paham. Aku tidak meretas perusahaanmu. Informasiku tidak akan salah. Su Xiaotang, kamu benar-benar dendam padaku karena dulu aku menggugurkan anakmu. Jadi untuk balas dendam, kamu ingin menghancurkan perusahaanku, benar kan? Fu Linghan, sekarang aku memang punya uang, tapi aku ingin menghancurkan perusahaanmu. Aku khawatir belum punya kemampuan itu, kan? Setidaknya kamu sadar diri. Su Xiaotang, kenapa di rumahmu masih ada mainan anak-anak? Fu Linghan, kenapa semakin tua usiamu, semakin besar rasa ingin tahumu? Entah di rumahku ada pakaian dalam seksi atau mainan anak-anak, itu semua tidak ada urusan denganmu. Aku pasti akan menemukan hacker yang bersembunyi di rumahmu. Su Xiaotang, kita lihat saja nanti. Xiaoze, ibu mau tanya sesuatu. Kamu tidak boleh bohong. Tadi ada paman yang datang ke rumah kita. Katanya ada hacker yang meretas jaringan perusahaan mereka. Dia menemukan bahwa hacker itu tinggal di rumah kita. Ibu tanya kamu, apakah hacker ini kamu? Nak, kenapa kamu melakukan ini? Perbuatanmu ini melanggar hukum. Kamu tahu? Baiklah, kamu tidak paham hukum. Tapi kedepannya jangan pernah lakukan lagi. Kalau tidak, pasti akan ada yang datang ke rumah kita. Paham? Fu Linghan sekarang sudah menemukan bahwa hacker ada di rumah kita. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Tuan Fu, saya sudah konfirmasi dengan departemen teknis, hacker memang ada di rumah Nona Su. Saya sudah tanya dia. Dia tidak mengaku. Hacker seharusnya bukan dia. Bukan dia. Mungkin orang lain di rumahnya? Maksudmu ada pria lain yang tinggal di rumahnya? Menurutku kita selidiki dulu siapa pacar Su Xiaotang sekarang. Mungkin kita bisa menemukan hacker itu. Dia ternyata sudah menemukan sponsor baru. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melunasi utangku? Betul. 200 juta bukan jumlah kecil. Siapa sebenarnya sponsor dia? Sampai segitu dermawannya. Apa dia segitu mempesonanya? Kenapa kamu lihat aku? Aku tidak terpesona olehnya. Menurutku, mencari tahu sponsor ini mudah. Besok pagi aku akan mengintai di depan rumahnya. Tuan Fu, tunggu kabar baik dariku. Apa yang ibu katakan padamu tadi malam, kau ingat? Ingat, jangan memukul orang. Jika orang lain memakiku, aku akan lapor ke guru. Pintar. Ayo. Sial, kok ada anak kecil. Hei. Bos, aku dapat fotonya. Foto sudah kukirim padamu, cepat lihat. Ya sudah, dapat ya dapat. Kenapa kau begitu heboh? Lihat sekarang jam berapa? Aku juga tidak mau mengganggu tidurmu, tapi aku terlalu bersemangat sekarang. Lihat fotonya, kau pasti tidak akan marah padaku. Kok ada anak lagi? Apa ini anak Su Xiaotang? Dia punya anak sebesar ini? Wahyu, apa kamu memotret orang lain? Misalnya ayah anak ini? Tidak ada orang lain yang tertangkap, hanya Su Xiaotang dan anak ini. Segera suruh orang untuk menyelidiki. Aku ingin tahu siapa ayah anak ini. Baik, aku akan kirim orang sekarang.
Anak Su Xiaotang 6 tahun lalu, jelas sudah digugurkan. Apakah anak ini lahir dari pria lain setelah itu? Masuk. Tuan, ada seorang wanita di bawah, namanya Su Xiaotang. Dia bilang ingin bicara dengan Anda tentang peretasan kemarin. Suruh dia masuk. Baik. Kenapa kamu menutup pintu? Apa kamu ingin pembicaraan kita, Mbak, didengar orang luar? Peretasan kemarin di perusahaanmu memang ada hubungannya denganku. Berapa kerugian perusahaan kemarin? Aku ganti. Bukankah kamu bilang bukan kamu? Siapa sebenarnya? Baik, tidak usah bilang. Kalau begitu ganti topik lain. Siapa anak ini? Kamu memotretku diam-diam? Jawab pertanyaanku. Siapa anak ini? Aku. Apakah dia putramu? Ya, dia anakku. Jaringan perusahaannya juga diretas olehnya. Kapan kamu punya anak? Fu Linghan, ini urusan pribadiku, tidak ada urusanmu. Hari ini aku datang untuk membicarakan ganti rugi denganmu. Kamu suka banget punya anak ya? Siapa bapaknya anak itu? Karena kamu tidak mau ganti rugi, aku pergi dulu. Kembali. Karena mau bicara urusan pribadi, kalau begitu bicara tentangmu. Lihat kamu sudah setua ini. Apa sudah menikah? Siapa istrimu? Punya anak? Anak di luar nikah? Kamu bicara harus pedas banget ya. Kamu begitu ke orang lain boleh, orang lain begitu ke kamu tidak tahan. Kamu double standard ya. Tidak punya istri, tidak menikah, tidak punya anak. Anak di luar nikah juga tidak. Kalau begitu kamu harus buru-buru. Dengar, setelah pria melewati 35 tahun, kualitas di bidang itu menurun. Hati-hati bayi yang lahir tidak terlalu pintar. Kamu mengutukku? Bukan, ini peringatan yang baik dariku. Jangan sensitif begitu ya. Makasih. Sama-sama. Tadi kamu bilang, anakmu yang meretas jaringanku. Benarkah? Apa perlu aku menuduh anakku dengan tuduhan palsu? Anakmu jenius ya. Sedikit pintar saja. Jadi siapa sebenarnya bapaknya? Yang jelas bukan kamu. Kamu. Sepertinya kemarin jaringan perusahaan diretas tidak membuatmu mengalami kerugian apapun. Kalau begitu? Su Xiaotang 6 tahun lalu. Kopermu tertinggal di rumahku dan belum diambil. Apa? Kamu masih menyimpannya? Ya. Di kopermu ada satu barang yang selalu aku bawa. Kamu tak ingin tahu apa itu? Barang apa? Melihatmu seperti ini, kamu masih ingat topeng ini? 6 tahun lalu di bar aku tidur dengan seorang wanita. Dia memakai topeng yang persis sama dengan ini. Apa mungkin dia adalah pria asing yang mengambil keperawananku? Topeng ini kenapa kamu punya, wanita yang dulu aku tiduri? Apakah itu kamu? Fu Linghan adalah pria yang mengambil keperawananku. Dia adalah ayah kandung Xiaoze. Kenapa kamu menangis? Su Xiaotang, tebakanku benar kan? Meskipun benar, lalu kenapa? Itu sudah berlalu. Kamu pikir sudah berlalu, aku tidak bisa melupakannya? Jika aku tahu kamu adalah rubah kecil dulu, aku pasti tidak akan memaksamu untuk menggugurkan kandungan. Jadi anak itu adalah milikku, kan? Ya. Dulu kamu memaksaku untuk menggugurkan anak itu. Adalah darah dagingmu sendiri. Su. Nona sudah kembali. Kudengar kamu menghasilkan banyak uang ya. Ternyata benar. Untuk apa kamu datang? Apa kita akrab? Lihat omonganmu itu. Aku ini kakakmu loh. Jangan omong kosong. Dulu ibuku bercerai dengan ayahku menikah dengan ayahmu. Kamu bisa memanggil ibuku ibu, tapi aku pasti bukan adikmu karena aku ikut ayahku.
Buat apa kamu bedakan begitu? Ibumu adalah ibuku, maka otomatis aku kakakmu ada masalah? 6 tahun lalu. Perusahaan ayahku bangkrut saat keluargaku menanggung utang ratusan juta. Kenapa kamu tidak pernah berpikir datang menemuiku? Saat itu aku tidak tahu keadaan keluargamu bagaimana. Kalau sekarang aku juga tidak mau tahu keadaan keluarga Huo kalian bagaimana. Pergi! Su Xiaotang, apa kamu lupa? Ibumu masih dikubur di makam leluhur keluargaku loh. Kamu percaya tidak padaku? Kamu berani pukul aku? Aku hitung sampai 3. Pergi kau. Kamu benar-benar bajingan. Asisten Direktur Utama. Kamu asisten Su Xiaotang? Ada perlu apa? Aku memang ada urusan denganmu. Ayo, kita ganti tempat bicara. Ini Su Xiaotang data beberapa tahun ini. Tapi ada masalah. Tidak ada informasi tentang anaknya, tidak tahu kapan anaknya lahir, juga tidak tahu siapa ayah anaknya. Apa kau tidak menyelidiki pria di sekitarnya? Tidak ada pria di sekitarnya yang ditemukan. Hanya tahu ada asisten pria itu pun setelah kembali ke negeri, baru direkrut. Dia tidak pernah punya pacar. Mungkin pernah, tapi tidak ada data yang ditemukan. Mengerti? Kau pulanglah. Sudah larut Anda belum pergi? Aku membunuh daging darahku sendiri. Aku benar-benar brengsek. 6 tahun lalu, Su Xiaotang, anak yang dikandungnya, adalah milikku. Ini bagaimana mungkin begitu kebetulan? Memang begitu kebetulan. Seperti Tuhan mempermainkanku. Tuan Fu, jangan terlalu sedih. Anda nanti pasti akan punya anak lagi. Bukan hanya masalah anak. 6 tahun lalu, aku juga menyakiti Su Xiaotang. Jangan-jangan Anda jatuh cinta padanya? Mana mungkin pada seorang wanita merasa bersalah. Pergi. Masuk! Direktur Su, minggu ini ada konferensi industri. Anda baru pulang dengan lingkungan bisnis dalam negeri belum terlalu paham? Saya sarankan Anda untuk hadir berkenalan dengan semua orang. Baik, nanti kau temani aku pergi. Baik. Direktur Su ini adalah Direktur Goh dari grup Yuan Sheng. Halo Direktur Goh, saya Su Xiaotang. Mohon bimbingannya. Nona Su, tidak perlu sungkan. Bukankah itu Nona Su? Kenapa dia juga datang ke pesta? Dia sekarang bos grup Subroto. Tidak aneh dia datang ke sini. Teknologi chip grup Subroto jauh lebih unggul dari level domestik lainnya. Jika kita bekerja sama dengan grup Subroto, proyek baru kita bisa meningkat pesat. Atau Anda bisa berdiskusi dengan Nona Su. Kenapa kamu tidak berdiskusi dengannya? Saya agak takut. Saya merasa dia hebat. Lagi pula anak laki-lakinya juga hebat. Dengan mudah dia meretas komputer perusahaan kita. Bisakah kau tidak menyebutkan hal memalukan itu? Baik. Diam. Direktur Fu, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Belum pernah ada kesempatan bertemu Anda. Tidak menyangka di sini bisa bertemu Anda. Ada ruang VIP di atas. Bagaimana kalau naik dan minum bersama? Tidak perlu. Saya masih punya beberapa pertanyaan. Ingin menanyakan kepada Anda. Apakah Anda ada waktu sekarang? Tidak ada waktu, dan kau menghalangi pandanganku. Di mana Su Xiaotang? Tidak tahu, tadi masih di sana. Apakah dia pergi? Bu Su, kalau tahu Anda tidak bisa minum alkohol. Saya sudah ganti dengan minuman ringan. Saya juga tidak minum banyak hari ini. Kenapa kepala saya pusing begini? Apa saya memang tidak tahan minum? Saya bukakan kamar untuk Anda istirahat di hotel hari ini. Saya ingin pulang. Bisakah Anda mengantar saya pulang? Bu Su, kondisi Anda sekarang begini. Saya khawatir Anda akan muntah di jalan. Baiklah, kamu bukakan kamar untukku. Nona buka kamar untuk saya.
Pak Funonasu sepertinya mabuk kalau kita tidak peduli dia. Mungkin dia dibawa laki-laki lain. Menurut Anda, apakah perlu? Pak Fu, tolong lepaskan bos saya. Bos kamu mabuk, aku antar dia pulang. Fu Linghan. Ini aku. Tahan minumnya jelek banget. Jangan minum lagi ke depannya. Pak Fu, Anda tidak tahu di mana rumah bos saya? Biarkan saya yang mengantar. Tahu. Minggir. Bos, Anda dekat dengan Fu Linghan? Saya tidak tenang Anda bersamanya. Kalau Anda tidak mau bersamanya, bilang sama saya. Saya panggil satpam. Dia memang menyebalkan. Tapi dia bukan orang jahat. Minggir dong. Pak Huo. Su Xiaotang dibawa pergi oleh Fu Linghan. Apa? Bagaimana mereka bisa berhubungan? Sial, Su Xiaotang selamat lagi kali ini. Pak Huo jangan marah, masih ada kesempatan nanti. Kamu hati-hati ya, jangan sampai Su Xiaotang curiga padamu. Baik. Tuan Fu dari sini, naik mobil ke rumahnya butuh lebih dari 40 menit. Kamu bisa tahan? Tidak bisa. Pergi ke rumahku saja. Baiklah. Apakah ini Xiaotang? Apa aku salah lihat? Xiaotang ini, bukankah dia sudah pergi 6 tahun lalu? Itu dia. Bibi Goh kamu bawa dia mandi, dia mabuk. Baik. Kenapa dia di tempat tidurku? Dia tidak mengizinkanku memandikannya. Dia bilang mau tidur, jadi saya bawa dia ke atas. Aku tahu. Kamu istirahat dulu, nanti aku antar dia ke kamar tamu. Baik. Su Xiaotang. Tahan minumnya jelek banget, nanti jangan di luar memalukan. Hari ini kalau tidak bertemu aku kamu mati, bagaimana kamu tidak tahu? Fu Linghan. Kenapa kamu di rumahku? Lihat baik-baik. Ini sebenarnya rumah siapa? Ini bukan rumahku. Terima kasih sudah mengantarku ke hotel. Kamu lebih baik diam dan tidur. Aduh, kepalaku pusing banget, kepalaku terasa mau meledak. Jangan banyak gerak, semakin bergerak semakin pusing sini. Enak. Layanannya oke, nanti aku kasih tip. Su Xiaotang. Kamu anggap aku apa? Kasih tip? Kamu sering main di luar ya? Jangan berhenti dong. Sebut saja angkanya berapa, kakak punya banyak uang. Ternyata kamu sering main di luar. Main apa? Main cowok. Cowok. Kamu mau aku mainin? Aku. Linghan, aku dengar kamu mau kerjasama dengan grup Subroto. Kebetulan sekali, aku kebetulan dengan grup Subroto, kakak pemiliknya. Hartono Session adalah teman sekelas. Kakak pemilik grup Subroto. Hubungan itu saja pantas kamu datang ke sini pamer sama aku? Aku tidak pamer. Kalau bukan pamer apa dong? Jangan-jangan kamu pikir aku nggak pernah dengar. Hartono Session yang bodoh itu? Tapi dia bilang sama aku, dia bisa menguasai grup Subroto. Xiaotang, aku sudah siapkan sarapan untukmu. Makan dulu sarapannya sebelum pergi. Tidak usah. Ada tamu ya? Linghan. Siapa dia? Kenapa dia di rumahmu? Apa hubungannya dengan kamu? Dia adalah pemilik grup Subroto Su Xiaotang. Dia? Dia Su Xiaotang. Aku dan dia.
Semalam saya terlalu banyak minum, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Setelah sadar tidak mau mengakui ya? Saya mabuk semalam. Saya juga tidak tahu bagaimana sampai ke rumahmu. Pasti tidak mungkin saya berjalan sendiri, kan? Saya yang membawamu ke sini. Kalau begitu kamu yang membawaku ke sini, apa yang terjadi kamu harus tanggung jawab sendiri. Jika saya tidak mabuk, pasti saya tidak akan datang ke rumahmu. Ternyata saya yang terlalu berharap saya terlalu ikut campur ya. Saya juga tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Maksud saya adalah, kamu ada tamu. Layani tamumu dulu saja. Kamu tidak sarapan? Saya tidak makan, anak saya pasti sudah menunggu semalaman, saya harus segera pulang. Kamu? Anak. Dia bilang dia punya anak, dia sudah punya anak laki-laki. Kenapa? Berarti dia pasti sudah menikah. Meski belum menikah, dia sudah punya anak. Punya anak apakah melanggar hukum atau peraturan negara kita? Linghan, saya bukan maksud begitu. Maksud saya adalah, dia pernah punya anak, dia tidak pantas untukmu. Seorang wanita pantas atau tidak untukku dengan apakah dia pernah punya anak atau tidak ada hubungannya. Jadi kamu mau jadi bapak tiri, kamu seharusnya mencari wanita yang lebih bersih. Diam. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, percaya tidak saya suruh satpam mengusirmu. Pergi! Xiaoze nak. Xiaotang, kamu akhirnya pulang. Xiaoze khawatir padamu. Dari pagi sampai sekarang belum makan dengan baik. Xiaoze, ibu minum terlalu banyak semalam jadi tidur di luar. Jangan khawatir, ibu sekarang sudah tidak apa-apa. Kamu semalam di rumah Fu Linghan. Kamu tahu dari mana? Aku kemarin cek lokasi ponselmu. Ibu semalam minum terlalu banyak. Kebetulan bertemu Fu Linghan, dia lalu membawa ibu pulang ke rumahnya. Apakah dia ayahku? Sepertinya iya. Lihat kalian berdua mirip. Xiaoze, kamu ingin punya ayah ya? Kalau kamu ingin ayah, aku bisa bilang ke Fu Linghan. Aku pergi makan. Nyonya Chang, sebentar aku mau keluar, siang ini tidak makan di rumah. Baik. Selamat siang, anggurnya. Xiaotang, kamu minum di siang bolong, tidak ke kantor. Aku mau coba seberapa kuat minumku, tidak mungkin seburuk ini. Kalau begitu aku temani minum. Xiaomeng, tadi malam aku tidur dengan Fu Linghan. Kalian berdua ada apa? Aku mabuk berat tadi malam, entah bagaimana aku dibawanya pulang. Menurutku dia suka sama kamu, kalau enggak, kenapa dia bawa kamu pulang? Pagi ini aku ketemu seorang wanita di rumahnya. Sepertinya kehidupan pribadinya kacau, aku nggak mau terlibat dalam masalah ini. Menurutku kita nggak boleh ikut campur. Busu. Kenapa bau alkohol di tubuh Anda? Anda minum alkohol hari ini? Iya, tadi sama sahabat pergi minum beberapa gelas. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda istirahat saja? Tidak usah. Joko, menurutmu aneh nggak? Pesta tadi malam aku minum 1 gelas langsung pusing banget. Siang ini minum 2 gelas, sekarang masih sadar. Mungkin. Minuman tadi malam kadar alkoholnya tinggi. Tapi minumannya sama. Entah tadi malam ada apa. Kalau begitu, kurangi minum alkohol. Oh iya. Istri Mandor Zhao dari Departemen R&D sudah datang. Cepat suruh dia masuk. Baik. Busu orangnya sudah diantar. Kamu yang membunuh suamiku. Jangan marah dulu, kematian mendadak Mandor Zhao di kantor adalah kecelakaan. Kami juga berduka, tapi ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Busu. Kalau begitu aku doakan kamu juga cepat masuk neraka. Busu, Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Masalah Departemen R&D jangan terlalu stres. Kita pasti bisa merekrut tenaga ahli R&D yang lebih baik. Kamu keluar dulu, aku ingin tenang. Hei, Tuan Fu, hari ini Anda ada jadwal perawatan rutin. Kapan Anda sampai? Baik, saya mengerti. Pergi ke pusat rehabilitasi mental. Baik. Dokter Lee, semalam saya tidur nyenyak. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu?
Jika kualitas tidur terus membaik, Anda tidak perlu terapi lagi. Pakai saja. Su Xiaotang anak haram ini punya siapa sebenarnya? Fulingan, lepaskan. Kumohon lepaskan. Tidak, jika kau tidak bilang akan kucekik dia sekarang. Fulinghan, kau akan menyesal. Aku tidak menyesal. Kau bunuh dengan tanganmu sendiri anakmu sendiri. Apa kau juga tidak menyesal? Xiaoze adalah anakmu. Dia anakmu. Xiaoze. Xiaoze. Xiaotang. Xiaotang. Xiaoze adalah anakku. Tidak. Ini mimpi. Aku mimpi buruk. Tapi mimpi ini? Kenapa begitu nyata? Su Xiaotang ini. Dengan dia Fulinghan pasti tidak akan memilihku. Ke jangan marah besar dong. Su Xiaotang tidak akan bertahan lama lagi, asalkan Su Xiaotang kehilangan grup Suproto. Fulinghan pasti akan meninggalkannya. Maksudmu Fulinghan bersamanya demi grup Subroto? Tentu saja. Grup Suproto sekarang telah mengembangkan chip pintar generasi baru. Banyak orang mati-matian menginginkannya. Grup Franciscus juga tidak terkecuali. Baru-baru ini kepala riset chip tiba-tiba meninggal mendadak grup Suproto. Sekarang di dalamnya kacau balau. Maksudmu? Asalkan dapat chip kamu bisa mendapatkan Fulinghan. Kalau begitu bisakah kamu membantuku mencuri chip itu? Untuk saat ini, memang hanya Su Xiaotang yang bisa mengakses chip, namun kita bisa memanfaatkan saat kekacauan di grup Suproto. Mencari celah. Mencari celah. Kalau ada yang perlu aku bantu bilang saja. Dengan ucapanmu itu, untuk rencanaku ke depan itu sangat membantu. Tunggu saja, kamu akan lihat hasilnya. Aku sudah menyuap asisten Su Xiaotang. Tidak lama lagi, Su Xiaotang akan hancur total. Ini adalah data seorang insinyur riset senior kamu besok serahkan ke Su Xiaotang. Dia butuh orang sekarang pasti akan mempekerjakannya. Pak Hua orang ini sudah kamu suap? Kali lalu Su Xiaotang beruntung lolos. Kali ini dia tidak akan seberuntung itu. Busu. Ini adalah tadi malam aku dari teman mendapat info tentang seorang insinyur senior namanya Wirachang. Orang ini di bidang riset chip punya prestasi bagus. Katanya dia baru pulang ke tanah air saat ini belum bergabung dengan perusahaan baru. Bagaimana kalau kita rekrut dia? Kalau begitu tolong atur pertemuan dengannya. Wahyu. Kamu pernah lihat anaknya Su Xiaotang? Menurutmu, bagaimana anaknya? Anaknya sangat hebat. Maksudku dari segi wajah. Wajah agak mirip anjing mastif besar tetanggaku. Kamu bilang dia mirip anjing? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Katakan mungkin saja, anak itu milikku. Anakmu dengannya, bukankah sudah digugurkan? Ah, sudahlah, keluar saja. Pak Su, saya angkat telepon dulu. Baik, aku sudah mengantarnya ke sini. Pak Su, hari ini ulang tahun pacarku. Dia meneleponku, menyuruhku pulang menemaninya. Kalau begitu cepatlah pergi. Kalau begitu aku pergi ya. Jika ada sesuatu, telepon aku kapan saja. Bos, tadi aku sepertinya melihat asisten Su Xiaotang. Di mana melihatnya? Di tempat parkir hotel itu, dia sedang ngobrol dengan seorang pria. Pria itu agak familiar. Sepertinya Hartono Session. Hartono Session bajingan itu. Berani-beraninya dia menggunakan cara keji untuk melawan Su Xiaotang.
Maksud Anda, Hartono Cheshun menyuap asisten Su Xiaotang. Kalau begitu, apakah kita perlu mengingatkan Su Xiaotang? Pak Zhang, perusahaan kami saat ini masih kekurangan seorang kepala departemen R&D. Saya baru saja melihat CV Anda, menurut saya Anda sangat bagus. Pak Su, asisten Anda sudah memberitahu saya. Sebenarnya saya juga sangat tertarik dengan perusahaan Anda. Begini, mari kita minum dulu sambil makan kita ngobrol. Kenapa tidak diangkat telepon saya? Apa dia kenapa-kenapa, bos? Acaranya mau dimulai, bagaimana kalau kita pergi ke acara dulu? Kamu yang mewakili saya cari Su Xiaotang. Ini. Su Xiaotang, kenapa tadi kamu tidak angkat telepon? Kamu di mana? Pak, tadi ada seorang nona makan di sini meninggalkan ponselnya di restoran. Apakah Anda temannya? Ya, asik. Di mana restoran Anda? Dia makan sama siapa? Teman Anda makan bersama seorang pria, bersama teman Anda mabuk. Akhirnya dibawa pergi oleh pria yang bersama. Saya mengerti, saya akan ke sana sekarang. Halo? Tunggu sebentar. Makan bersama teman saya, seperti apa rupa pria itu? Kalian keluarkan rekaman CCTV-nya, kirimkan foto pria itu padaku. Baik, tunggu sebentar. Pak Huo, Su Xiaotang, si cewek ini sudah di tempat tidurku. Dia sudah pingsan sekarang. Dan aku jamin, dia pasti tidak akan bangun malam ini. Bagus, setelah kamu menidurnya, aku akan mengirim beberapa pria lagi ke sana, ambil foto mesum nanti. Aku akan menukar foto-foto mesum itu dengan chip darinya. Jika dia tidak setuju, aku akan mempublikasikan foto-foto itu buat reputasinya hancur. Baik. Cantik. Aku datang. Halo, maaf. Apakah Anda pernah melihat pria ini? Apakah dia pernah check-in di hotel Anda? Coba lihat baik-baik. Saya pernah melihat pria ini. Saya bantu cek. Tunggu sebentar. Baik. Pria ini namanya Wirachang. Dia check-in hari ini di sini. Berapa nomor kamarnya? Campur 9. Berhenti. Kamu siapa sialan? Mengganggu urusanku, bajingan. Su Xiaotang, bangun. Cepat bangun, Su Xiaotang. Siapa sih sebenarnya mengganggu urusanku? Su Xiaotang, cepat panggil orang. Baik. Aku bunuh kamu. Bajingan, matilah. Fulinghan, jangan mati, Fulinghan. Belum mati. Cepat panggilkan ambulans. Baik. Di sakuku. Su Xiaotang. Pak Fu, Bapak sudah sadar? Anak Bapak ya, dia sangat berbakti. Pagi tadi ketika datang, dia terus menjaga Bapak di samping tempat tidur. Suster, dia bukan anak saya. Maaf, saya lihat dia mirip dengan Bapak. Saya salah sangka. Dia? Mirip dengan saya? Tante ibu saya bilang, jantungnya ditusuk pisau. Saya datang untuk lihat dia sudah mati atau belum. Aku cuma mau lihat dia udah mati atau belum. Om ini dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Dia nggak apa-apa kok. Oh. Hei Xiaoze, bagaimana keadaan ibumu? Sudah, nggak usah. Anak ini unik juga ya. Oh iya, suster, bagaimana keadaan ibunya? Ibunya siapa? Ya, kemarin, wanita yang datang ke rumah sakit bersamaku. Dia sudah sadar sekarang, sedang diinfus. Dia nggak apa-apa kan? Dia semalam diberi obat oleh seseorang, tapi sekarang sudah aman. Baik, aku tahu. Dasar bajingan. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku nggak akan biarkan kalian lolos. Halo. Pak Huo, Su Xiaotang belum datang ke kantor. Teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Sialan, aku juga nggak bisa hubungi Wirachang. Sekarang aku nggak tahu mereka bagaimana.
Kamu nggak coba cari di hotel? Aku sudah cari. Resepsionis bilang dia sudah keluar. Teleponnya juga nggak nyambung. Iya, HP-nya mati. Dengar, hari ini mata kananku kedutan terus. Aku merasa ada yang tidak beres. Jangan-jangan ketahuan ya, sekarang bagaimana? Begini, kamu jangan panik dulu. Bagaimanapun, aku tetap kakak tiri Su Xiaotang. Kalau dia cari masalah sama kamu, bilang sama aku. Ih. Kamu berbaring saja. Lukamu cukup parah. Jangan meregangkan lukanya. Sudah tidak terlalu sakit. Kamu sendiri, bagaimana perasaanmu? Aku sudah tidak apa-apa. Pagi ini, waktu aku bangun, anakmu datang ke kamarku menemuiku. Katanya mau lihat aku mati atau tidak. Aku rasa anak ini hanya keras kepala. Anakku tidak pandai mengungkapkan perasaan. Jangan marah padanya. Lagi pula, kemarin terima kasih ya. Jangan sungkan. Tadi perawat bilang, aku mirip dengan anakmu. Menurutmu apa aku mirip dengannya? Aku? Kenapa kamu kaget begitu? Masa anakmu benar-benar anak kandungku? Apa yang kamu omongkan? Lukamu parah begini. Istirahatlah yang baik. Jangan berpikir macam-macam. Luka kecil begini tidak apa-apa. Tapi kamu berhati-hatilah. Asistenmu itu bermasalah. Kamu bilang Joko? Wahyu melihat Joko dan Hartono Session sedang mengobrol bersama. Hartono Session memang datang menemuiku, tapi aku mengusirnya. Aku tidak menyangka dia ternyata mendatangi asistenku. Aku juga tidak menyangka asistenku ternyata mengkhianatiku. Dia sendiri kelihatan cukup polos. Kamu selalu menilai dari penampilan seseorang untuk menentukan apakah dia bisa dipercaya? Tentu tidak. Joko biasanya bekerja cukup baik, cuma tidak menyangka karakternya bermasalah. Pokoknya orang ini kamu tidak bisa pakai lagi. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Setelah kamu keluar rumah sakit, aku akan berterima kasih dengan baik. Xiaoze, kamu hari ini pergi menemui Fu Linghan, ya? Iya. Kamu peduli sama dia, ya? Ayahmu akhir-akhir ini bantu saya beberapa kali. Sebenarnya dia nggak jahat. Mulai sekarang jangan bermusuhan lagi, ya? Iya. Hei, siapa pria itu? Kenapa dia di depan rumah kita? Xiaoze, kamu kenal om ini? Siapa dia? Mama ini kepala departemen R&D yang saya rekrut untukmu. Oh. Dia tuh adalah peringkat kedua dalam daftar hacker, dia hanya satu peringkat di bawahku. Oh. Halo Nona Su. Karena kamu yang dicari anakku, Xiaoze, selamat datang di perusahaan kami. Baik. Hei Xiaomeng, kamu mau ganti kerja baru? Aku ingin merekrut asisten baru. Terus asistenmu yang dulu? Tadi malam dia dan Hartono Session menjebakku tapi ketahuan oleh Fu Linghan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hanya saja. Fu Linghan terluka. Apakah lukanya parah? Tidak parah. Tapi harus rawat inap. Orang-orang brengsek ini mau curang malah kena batunya. Tapi kali ini mereka mengusik Fu Linghan pasti tidak akan mudah melepaskan mereka. Hei, Xiaotang, aku akan resign sebentar lagi, besok bisa langsung kerja. Oke. Pak Su. Joko, kemarin saya di rumah sakit. Jadi saya tidak angkat telepon Anda. Pak Su, ada apa dengan Anda? Joko, mari kita bicara terang-terangan. Apa sebenarnya yang Hartono Session berikan padamu? Apa menurutmu ikut dia lebih baik daripada ikut saya? Maaf Pak Su. Apa kau begitu yakin pada Hartono Session? Saya tidak yakin padanya. Lalu kenapa kau jadi pionnya? Saya butuh uang. Kenapa tidak bilang padaku kalau butuh uang? Pak Su. Yang saya butuh bukan uang kecil. Pacar saya memaksa saya beli rumah baru mau nikah sama saya. Jadi saya ambil uang Hartono Session. 2 juta. Memang tawaran Hartono Session bagus. Sayangnya kalian 2 kali gagal. Pak Su, apa yang akan Anda lakukan pada saya? Kau mundur saja. Saya tidak mau lihat kamu lagi. Terima kasih. Pak Su, Hartono Session punya dukungan di belakang.
Hati-hati nanti. KR. Dengar Su Xiaotang dapat manajer riset baru. Manajer riset baru itu dari mana? Katanya dari luar negeri namanya. Rudy Lim. Apa katamu, Rudy Lim? Iya. Kau kenal? Pacar pertamaku juga bernama Rudy Lim, dan juga tinggal di luar negeri. Rudy Lim, yang kau maksud jangan-jangan orang yang sama dengan pacar pertamaku. Tidak mungkin segitu kebetulannya. Tunggu sebentar. Di ponselku ada fotonya. Apa nah ini dia? Kebetulan sekali ini adalah cinta pertamaku, dia malah bekerja di perusahaan Su Xiaotang. KR. Kamu dulu tidak berantem dengannya, kan? Aku dulu putus dengannya karena dia akan tinggal di luar negeri. Bagus sekali. Kalian berdua dulu pernah pacaran, sekarang kamu temui dia. Suruh dia bantu kamu, dia pasti mau bantu kamu. Sungguh, dicari susah dapat dengan mudah. Su Xiaotang pasti akan jatuh ke tanganku. Cinta pertamamu adalah manajer riset grup Subroto. Dialah yang paling punya kesempatan mengakses chip. Nanti kamu suruh dia curi chip untukmu. Su Xiaotang jadi tidak punya apa-apa. Aku akan ajak dia makan malam ini. Harga yang diberikan Su Xiaotang padanya aku kasih 2 kali lipat. KR, Tuhan membantu kita. Perawat itu benar. Xiaoze memang mirip aku waktu kecil. Tuan Fu, kalau dilihat begini, Xiaoze memang mirip kamu waktu kecil. Wahyu, kamu selidiki dokter yang dulu menggugurkan kandungan Xiaotang. Baik. Bagaimana perasaanmu hari ini? Lebih baik. Aku lihat kamu, mulutmu yang paling keras. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak tahu makanan kesukaanmu, juga tidak tahu apakah makanan yang kubawakan cocok dengan seleramu. Aku tidak pemilih. Aduh, hari ini diinfus seharian, tanganku lemas. Kalau begitu aku suapi kamu. Kamu datang menjengukku, anakmu tidak keberatan kan? Anakku tidak sekecil itu. Enak. Bajingan Hartono Session berani macam-macam sama ibu kuku buat kalian membayar mahal. Kamu sudah kenyang? Tapi kamu sudah menghabiskannya. Su Xiaotang, 200 juta yang dulu kau pinjam dariku, apa kamu lupa memberikan bunganya? 200 juta yang dulu aku pinjam darimu memang tidak kubayar bunganya. Tapi karena aku lagi kekurangan arus kas. Ranjang 46 ganti obat. Ciuman ini sebagai bunga. Mulai sekarang kamu tidak berhutang lagi padaku. Rudy Lim, sudah lama kamu pulang ke Indonesia. Kenapa kamu tidak pernah menghubungi aku? Apa kamu tidak pernah dengar pepatah, mantan yang baik harus diam seperti sudah mati? Apakah kamu bilang aku tidak baik? Ada perlu apa kamu mencariku? Kamu tidak mau menemuiku. Kalau tidak ada urusan, tidak boleh? Boleh kok. Tapi aku sedang sibuk. Kalau tidak ada urusan penting, sebaiknya jangan cari aku. Bukannya kamu baru mulai kerja hari ini. Sekarang sudah jam pulang. Jangan-jangan kamu mau lembur lagi. Kamu tahu betul tentang aku. Manajer Departemen Riset dan Pengembangan Grup Subroto. Jabatan itu cukup tinggi. Hari pertama kamu masuk kerja, sudah ada yang bilang sama aku. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Aku mau lembur. Hei Rudy Lim, aku ada urusan penting untukmu. Apa yang tidak bisa kamu katakan langsung? Aku mau chip dari Grup Subroto. Aku tahu kamu manajer Departemen Riset dan Pengembangan Grup Subroto. Kamu bisa mengakses chip itu. Asalkan kamu bisa membantuku mendapatkan chip itu, aku bisa memberimu berapapun yang kamu minta. Keluargamu sekarang jadi kaya raya ya? Bisnis keluargaku beberapa tahun ini lumayan. Keren. Rudy Lim, apa kamu tidak bisa membantuku? Kita sudah lama tidak berhubungan. Begitu bertemu langsung minta aku mencuri barang. Sungguh mengejutkan aku. Aku tahu ini membuatmu sulit. Tapi tenang saja. Asalkan kamu setuju, setelah berhasil, aku tidak akan bertindak buruk padamu. Jangan janji manis, aku tidak percaya. Rudy Lim, pertimbangkan baik-baik apa yang aku katakan.
Aku baru saja mulai kerja. Belum stabil. Setidaknya cari dulu kepercayaan Su Xiaotang. Baik. Hei, Xiaotang Hartono Cheshun jadi berita utama. Ada apa dengannya? Dia banyak skandalnya yang bocor, misalnya narkoba main perempuan. Aduh, bener-bener memalukan. Serius? Tentu saja serius. Di internet ada videonya. Kalau aku jadi dia pasti malu ketemu orang. Aduh. Halo? Fulinghan, apa kamu yang membocorkan skandal Hartono Tsesun? Bukan aku. Mungkin anakmu yang melakukannya. Apa? Su Xiaotang, sepertinya kamu tidak terlalu mengenal anakmu sendiri. Karena dia jarang bicara. Ayahnya. Aku agak sibuk sekarang, aku tutup dulu ya. Su Xiaotang. Pak, kamu takut? Semakin kamu takut, semakin aku ingin tahu kebenarannya. Wahyu, tolong lakukan sesuatu untukku. Apa itu? Pergi ke rumah Su Xiaotang cari anaknya Xiao Ze. Bilang saja. Komputerku rusak, minta dia datang untuk memperbaikinya. Baik, aku segera pergi. Siapa yang ingin mencelakai aku? Pasti wanita Su Xiaotang itu wanita ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Xiao Ze, terima kasih sudah datang membantu memperbaiki komputerku. Kalau kamu bisa memperbaiki komputernya, aku traktir makan siang. Di rumahku ada makanan. Baiklah, coba lihat dulu. Bisakah kamu memperbaikinya? Mana komputernya? Ini dia, tiba-tiba tidak bisa terhubung ke Wi-Fi rumah. Entah masalahnya di komputer atau di jaringannya. Bagaimana caramu dengan lancarnya membawa si tuan kecil ini ke sini? Kamu dulu pernah menyelamatkan Su Xiaotang, kan? Xiao Ze tentu saja bersedia membantu. Tapi kenapa kamu tidak mencari tukang servis komputer profesional? Bagaimana kalau Xiao Ze tidak bisa memperbaikinya? Aku mengundangnya ke sini untuk urusan lain. Urusan apa lagi? Rahasia. Sudah perbaik. Cepat sekali. Ada masalah dengan DNS-mu, tinggal atur ulang saja. Xiao Ze, kamu benar-benar hebat. Kamu dulu menyelamatkan ibuku, sekarang kita sudah setara. Baiklah. Tapi sekarang pas waktu makan siang dulu di sini sebelum pulang. Xiao Ze, kebetulan aku sudah siapkan makan siang. Sebentar lagi siap, kamu tinggal saja makan di sini. Iya, Xiao Ze, kita makan bersama dulu. Setelah makan, aku antar kamu pulang. Bagaimana? Baiklah. Ayo, makan yang banyak. Halo? Fulinghan, dengar kamu suruh asistenmu jemput Xiao Ze. Kamu jemput anakku mau ngapain? Aku suruh Xiao Ze bantu lihat komputernya. Dia sekarang makan bareng kami. Kamu mau bicara sama dia? Kamu kasih HP ke dia. Mama Xiao Ze mau bicara sama kamu. Halo, Ma. Xiao Ze, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Syukurlah, kamu selesai makan di rumah mereka langsung pulang. Jangan lama-lama. Oke? Paman, aku mau pulang. Baik, aku antar. Dadah. Jangan bergerak. Kenapa? Aku mau lihat apakah bisa dipiring dan sumpit mengambil DNA Xiao Ze. Aku curiga Xiao Ze adalah anakku. Xiao Ze pergi ke rumah Fulinghan. Komputer Fulinghan rusak. Suruh Xiao Ze ke sana bantu lihat. Kamu nggak merasa aneh? Dia seorang presiden, direktur grup Franciscus. Nggak bisa cari orang buat perbaiki komputer. Harus cari anak umur 5 tahun buat perbaiki komputernya. Jangan-jangan ada maksud lain. Setelah aku telepon ke sana, dia langsung suruh orang antar Xiao Ze pulang. Menurutku, dia pasti nggak punya niat buruk. Aku tidak bilang dia punya maksud buruk. Dia sudah berkali-kali membantumu, pasti dia suka sama kamu.
Hari ini dia sendirian mencari Xiaoze. Mungkin dia mau mendekati Xiaoze dulu. Menurutku mendekati Xiaoze lebih susah daripada mendekatiku. Oh ya, menurutku Xiaoze orangnya mudah bergaul. Itu karena kalian berdua cocok satu sama lain. Hei, bagaimana perasaanmu soal pekerjaan hari ini? Sejauh ini lumayan, hanya saja mereka suka menatapku. Mungkin karena kamu cukup ganteng, kalau nanti ada kesulitan di kerja, bilang aja kapanpun. Tidak ada kesulitan, kalaupun ada aku bisa selesaikan sendiri. Bagaimana obrolanmu dengan Rudy Lim? Menurutku dia orangnya sederhana. Tapi dari pengamatanku, dia tidak peduli penampilan. Lihat bajunya, hampir robek. Serius ya? Aku nggak perhatian. Itu karena kamu nggak tertarik padanya, makanya nggak perhatian detail. Hei, nanti waktu kita jalan-jalan, beliin dia 2 baju. Wah, kamu bos yang baik banget sampai beliin baju buat karyawan. Dia bukan cuma karyawan, tapi juga teman Xiaoze. Tentu aku harus baik padanya. Oke, kalau begitu kita beli baju untuknya akhir pekan ini. Ayah. Xiaomeng, lihat bagaimana baju ini. Baju ini lumayan. Bahan bagus. Ya. Nona Su. Kebetulan sekali. Asisten Wang, kamu juga beli baju. Iya, ini toko baju pria kan? Apa kalian salah tempat? Masa Xiaotang nggak boleh ke toko pria? Beli baju buat pacar kan? Nona Su kan nggak punya pacar. Kok kamu tahu dia nggak punya pacar? Oh, kamu udah nyelidiki dia ya? Wah, dia beneran udah nyelidiki. Nggak, Nona Su adalah bos grup Subroto. Pasti banyak orang yang udah nyelidiki dia. Baiklah, meskipun Xiaotang kami dulu nggak punya pacar, tapi sekarang bisa juga pacaran kan? Nona Su, kamu udah punya pacar. Siapa pacarmu? Wah, kenapa kamu grogi? Apa kamu suka Xiaotang? Bukan aku, itu... Apa itu? Itu bosmu yang suka Xiaotang. Aku pergi pilih baju dulu. Orang ini benar-benar nggak tahan bercanda. Hei, Xiaotang, menurutku baju ini bagus. Terus kita pilih beberapa kaos lagi, yuk. Su Xiaotang udah pacaran, tapi akhir-akhir ini di sekitarnya selain aku apa ada pria lain? Pak, ini kiriman Anda. Pak, ini hasil tes DNA Anda dan Xiaoze sudah keluar hasilnya. Apakah Xiaoze putra Anda? Xiaoze adalah putra saya. Dia benar-benar putra saya 6 tahun lalu. Su Xiaotang tidak menggugurkan anak kita. Pak, luar biasa. Anda menjadi ayah. Tapi Su Xiaotang, sekarang dia sedang membelikan baju untuk pria lain. Dia sama sekali tidak ingin Xiaoze mengakui saya sebagai ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan terus menyembunyikannya dari saya. Aduh, Pak, tidak peduli. Bagaimana hubungan Anda dengan Nona Su Xiaoze ini? Tetaplah putra Anda. Lagi pula, Nona Su tidak berhak melarang Anda untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai ayah. Xiaotang. Ya. Akhirnya kamu pulang. Ada tamu di rumah. Kamu pergi dulu. Baik. Su Xiaotang, aku sudah menunggumu sepanjang sore. Akhirnya kamu mau pulang. Fulingan. Kamu cari aku ada apa? Xiaoze adalah putraku. Siapa yang bilang? Tidak ada yang bilang, aku sendiri yang mencari tahu. Mana Xiaoze? Kenapa dia tidak di rumah? Apa kamu menyembunyikannya? Ibu, Xiaoze sudah pulang. Rudy, kalian sudah makan? Kami berdua baru saja makan di luar. Bapak ini siapa? Saya Fulinghan. Terima kasih sudah membantu menjaga anak saya hari ini. Kamu bilang Xiaoze adalah anakmu? Iya, saya punya tes DNA. Mau lihat? Tidak usah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pergi dulu. Saya antar. Urus urusanmu dulu saja. Dadah.
Nak, kenapa kamu melototiku? Aku ayahmu. Hei, aku punya tes DNA. Kamu benar-benar anakku. Ibumu tidak pernah memberitahumu soal ini? Hei, kenapa bocah ini tidak menghiraukanku? Meskipun kamu tidak mau mengakuiku, aku tetaplah ayahmu. Hei, kenapa kamu berteriak? Kamu harus memberi waktu bagi anak untuk beradaptasi. Oh. Su Xiaotang, hal penting seperti ini. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku juga baru tahu beberapa hari lalu. Ya, ini juga salahku. Kalau saat itu aku tahu kandunganmu adalah anakku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hal yang sudah lalu biarlah berlalu. Sudahlah, jangan dibahas. Baik, ya, hal yang lalu tidak usah dibahas. Lalu kamu membelikan baju untuk Rudy Lim, apa maksudnya? Dia karyawanku. Aku belikan dia beberapa pakaian, ada apa? Kamu hanya menganggapnya karyawan, bukan pacar? Hei, sepanjang hari di kepalamu kamu mikirin apa aja? Pacaran? Kalau gitu, kita bicarakan soal anak. Apa? Kamu mau rebut hak asuh dari aku? Kamu juga bisa pilih menikah denganku. Dengan begitu kita bisa hidup bersama anak. Mimpi aja. Xiaotang, aku mau pindah ke sini tinggal sama anak, membangun hubungan. Menurutmu cocok? Aku tinggal sama anakku, apa yang nggak cocok? Oke, sepakat. Aku pindah besok. Dah. Nak. Kamu. Tadi aku lihat Rudy Lim, pendek dan hitam, mau rebut cewek dariku. Nggak tahu diri. Aku cek datanya. Dia cukup muda dan tampan. Menurutmu dia lebih ganteng dari aku? Nggak juga. Kamu yang paling ganteng sedunia. Aku berniat mendekati Su Xiaotang. Karena Xiaoze adalah anakku. Aku pasti akan membawa mereka. Kembali bersama. Bos? Semangat. Xiaotang, aku lebih baik aku siapkan kamar tamu. Nggak usah, dia sendiri yang mau tinggal. Biarkan dia yang siapkan sendiri. Kamu hanya perlu merawat aku dan Xiaoze. Lihat saja dia di sini nggak ada yang rawat. Bisa bertahan berapa lama? Bukan aku mau merawat dia, aku cuma mikir kalau nggak disediakan satu kamar, nanti dia bakal nginep di kamarmu. Lagi pula dia memang tebal muka. Kalau gitu, sebaiknya kamu siapkan satu kamar. Ya, baik. Bos, waktu saya cari data Rudy Lim, saya nemuin hal yang sangat mengejutkan. Apa itu? Tebak apa? Rudy Lim dan Meng KR pernah pacaran. Kebetulan banget, kan? Maksudmu Rudy Lim dan Meng KR satu tim? Mungkin saja. Kayaknya Su Xiaotang mungkin nggak tahu soal ini. Kebetulan hari ini aku mau pindah ke rumahnya. Nanti pas ketemu, aku akan bilang langsung. Jadi kalian mau tinggal serumah? Iya. Bos, kamu hebat banget. Xiaoze. Ibu tahu, kamu mungkin sulit menerima ayah pindah ke sini. Tapi kita harus coba dulu tinggal bareng. Kalau nggak cocok, kita pikirkan lagi ya. Iya. Xiaotang, Tuan Fu datang. Taruh koper di sini, kamu pergi aja. Baik. Tuan Fu, kamar tamu Bapak sudah saya rapikan. Koper biar saya bawa ke kamar. Makasih, Dak. Hei, sikap pembantumu bagus banget. Kamu yang ngajari? Bukan aku, tapi karena takut sama kamu. Fu Linghan, aku izinin kamu tinggal di sini. Tapi, kita harus buat aturan. Pertama, kamu nggak boleh sentuh barang pribadiku. Kedua, kamu nggak boleh sentuh barang pribadi Xiaoze. Ketiga, kamu nggak boleh masuk kamar aku dan Xiaoze, kecuali kami izinin. Kalian ini kayak jagain maling aja. Kalau kamu nggak suka, pergi aja. Aku nggak minta kamu tinggal di sini. Oke. Sebenarnya mau kasih tahu kamu rahasia. Sekarang aku kecewa. Nggak mau ngomong lagi. Rahasia apa? Kamu minta sama aku. Aku nggak akan minta sama kamu. Kalau nggak bilang, kamu bakal mati penasaran. Aku. Nah, setelah ayah pindah ke sini, bisa main sama kamu setiap hari. Nah, Xiaoze, tunggu mama. Mama temani kamu main. Xiaoze, suatu hari nanti kamu akan menerima ayah. Fu Linghan bilang ada rahasia mau bilang ke aku. Sebenarnya rahasia apa ya?
Ah, kamu kenapa nggak pakai baju? Kamu kok datang? Cari aku ada apa? Bukannya kamu bilang ada rahasia mau bilang sama aku? Rahasia apa sih? Bukannya kamu nggak mau dengar? Aku. Manajer departemen risetmu, Rudy Lim, adalah mantan pacar pertama Meng KR. Dan Meng KR punya hubungan dekat dengan Hartono Sejun. Mereka itu pasangan. Dulu pasangan, sekarang gimana? Aku juga nggak jelas. Tapi meskipun mereka sekarang bukan hubungan pacaran, tapi dulu mereka pernah. Kamu merekrut Rudy Lim ke sisimu, nggak takut dia khianati kamu? Rudy Lim nggak pernah bilang soal ini ke aku. Kamu percaya nggak? Meng KR sekarang sudah tahu Rudy Lim kerja di perusahaanmu. Mungkin aja mereka sudah saling kontak diam-diam. Makasih peringatannya, aku akan amati dengan baik. Kalau ketahuan sama aku dia kontak sama Meng KR, langsung aku pecat dia. Nggak usah makasih, kamu lebih waspada. Jangan suka dibohongi. Mengerti? Pak Su, Anda cari saya? Ini baju yang saya belikan untukmu akhir pekan lalu. Nanti kamu ambil dan coba dulu. Kalau tidak cocok, saya ganti. Kenapa belikan aku baju? Akhir pekan aku jalan-jalan sama Xiaomeng, sekalian ku belikan untukmu. Oh, terima Kai. Kalau tidak ada keperluan lain, aku pergi dulu. Hei, tunggu. Kamu punya pacar sekarang? Tidak ada. Aku sudah lama tidak pacaran. Pacaran itu merepotkan sekali. Oh, kalau begitu, kamu masih berhubungan dengan mantan pacarmu? Sudah putus lama. Sudah berapa lama tidak berhubungan? Kalaupun masih berhubungan, ya cuma teman biasa. Pergilah. Kalau begitu aku kerja dulu. Xiaotang, bagaimana katanya? Dia bilang dia sudah lama tidak berhubungan dengan mantan pacarnya. Dari penampilannya, sepertinya tidak berbohong. Tapi kita tidak boleh lengah. Xiaotang, bagaimana kalau kita mengawasinya sebentar? Lihat apakah dia masih berhubungan dengan Meng KR atau tidak. Baik, hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan. Ya. Minum. Wahyu. Ya, Apa yang harus aku lakukan? Supaya anakku suka padaku. bos. Aku juga tidak punya anak. Aku biasanya tidak tahu bagaimana bergaul dengan anak kecil. Kamu tidak punya anak, tapi kamu belum pernah jadi anak. Biasanya ayahmu bagaimana memperlakukanmu? Ayahku dia biasanya tidak peduli padaku. Ibuku yang merawatku. Tidak bisa. Aku tidak boleh menjadi ayah seperti itu. Aku harus lebih banyak meluangkan waktu untuk anakku. TK sebentar lagi pulang. Hari ini aku jemput dia pulang. Ayo. Bos, Anda yakin sekarang waktu pulang TK? Saya cuma ingin lihat lebih awal. Ayo, masuk lihat. Kau anak liar tanpa bapak berani aduan ke guru. Pikir begitu aku takut padamu? Kami tidak takut padamu. Berani kau ganggu adikku, aku hajar kau. Kalau kau berani aduan ke guru lagi, percaya tidak kami akan menghajar kau sampai ompong. Xiaoze seharusnya di kelas ini. Halo, Anda siapa? Saya ayahnya Suze. Ayahnya Xiaoze. Bukankah Xiaoze tidak punya ayah? Tentu saja dia punya ayah. Saya ayahnya. Di mana dia? Saya menjemputnya pulang sekolah. Pelajaran ini adalah waktu bebas. Nanti masih ada satu pelajaran lagi. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. Baik, aku akan bantu kamu mencarinya. Xiaoze, kamu di mana? Ayahmu datang mencarimu. Xiaoze, kenapa kamu? Tidak apa-apa? Bukankah Suze tidak punya ayah? Bu Guru, apakah orang ini ayah Suze? Iya, ini ayah Xiaoze. Kalian sedang apa di sini? Kalian mengganggu Xiaoze ya? Bu, kami tidak mengganggu Suze. Kami hanya bermain dengannya. Kalian main game apa? Mainkan lagi biar saya lihat. Paman, kenapa kamu galak begitu? Antar anak-anak berkelahi itu biasa. Oh ya? Nak, apa yang mereka lakukan padamu tadi? Sekarang lakukan yang sama pada mereka. Ayah dukung kamu. Kalau mereka berani balas, aku akan buat mereka menangis.
Kami tidak akan berani mengganggu Suze lagi. Pengecut, kalau berani ganggu aku lagi, akan aku hajar kalian sampai babak belur. Kenapa tidak suruh ayah pecat mereka? Mereka mengganggumu. Ayah tidak bisa memaafkan mereka. TK ini bukan milikmu. Kamu bisa memecat semua anak yang menggangguku. Tentu saja bisa. Ayah bisa membeli TK ini. Mereka menggangguku karena aku tidak punya ayah. Kamu punya ayah. Aku adalah ayahmu. Kalau nanti ada yang bilang kamu nggak punya ayah, bilang aja ayahku adalah Fulinghan. Kalau mereka berani mengganggumu lagi, ayah pasti tidak akan melepaskan mereka. Yang tadi bisa nggak kamu jangan bilang ke mama? Kamu takut mama khawatir? Baik, aku nggak akan bilang ke mama. Nanti kalau ayah ada waktu, akan jemput kamu pulang sekolah. Sekarang masih pagi. Mau nggak lihat-lihat ke kantor ayah? Baik. Ayo. Asisten Wang, siapa sebenarnya yang datang memberi rapat? Ya, asisten Wang kan sudah bilang kemarin, sepertinya seorang bos yang sangat hebat. Bos? Aku ingin tahu namanya. Bos hebat di lingkaran kita kan cuma beberapa. Apakah yang kemarin meretas perusahaan kita, hacker itu? Dia, Hacker, hacker itu. Berani sekali dia datang ke perusahaan kita? kemarin karena dialah. Kami dimarahi bos habis-habisan. Nanti kalau dia datang, Pasti ku pukul dia. Kalau dia datang, kita tutup pintu ruang rapat. Bareng-bareng kita pukul dia. Baik-baik, kita pukul dia bareng-bareng. Kalau terjadi apa-apa, kita tanggung bersama bareng. Ya. Udah. Sekarang ini negara hukum kenapa begitu semangat? Iya. Sekarang ini negara hukum hacker itu berhak apa meretas jaringan perusahaan kita? Iya. Kenapa dia tidak ditangkap, malah dengan santai datang ke perusahaan kita? Kalau hukum tidak bisa menghukum orang jahat ini, biarkan aku pakai tinju untuk mengajarinya sopan santun, betul. Iya. Bocah kurang ajar, dari mana ini kamu tahu ini tempat apa? Cepat keluar. Bocah sialan berani melotot padaku, berani sekali kamu. Kamu mau apa? Asisten Wang, bukankah kita sebentar lagi akan rapat kalau anak ini tidak dikeluarkan? Bagaimana mau rapat? Iya, iyalah. Xiaotang, aku tidak bicara dulu denganmu, nanti aku telepon kamu. Bos. Kalian tadi ribut apa, bos? Anak ini entah dari mana, anak dari orang bodoh malah main-main ke ruang rapat. Kamu yang bodoh. Bos, kenapa bos memarahi saya? Saya diundang oleh Fulinghan, saya hacker yang waktu itu. Anak ini ternyata hacker top itu. Aku tidak sedang bermimpi kan, astaga sakit. Nah, kamu tahu apa artinya hacker? Hacker yang waktu itu hebat sekali, mustahil kamu, anak ini yang melakukannya. Cepat panggil orang tuamu, kalau tidak aku... Saya ayahnya. Maaf, bos, saya tidak tahu anak nakal ini. Tidak, saya tidak tahu tuan muda ini adalah putra Anda. Minta maaf pada putraku. Maaf tuan muda. Minggir. Tuan muda, lihatlah, Anda orang yang begitu hebat. Pasti bukan orang biasa kan? Saya memang bodoh tidak tahu siapa Anda. Anda yang besar sudi memaafkan saya yang kecil. Jangan ambil pusing dengan orang seperti saya. Tuan muda kamu waktu itu meretas jaringan perusahaan kami, kamu hebat sekali. Tuan muda, beri saya tanda tangan mulai hari ini. Anda adalah idola saya. Mama Xiaoze pulang. Xiaoze sudah tidur. Sudah tidur sepagi ini? Hari ini bukankah aku membawanya ke perusahaanku? Para karyawan di perusahaanku sangat menyukainya, mereka mengajak Xiaoze berkeliling perusahaan. Kamu tahu kan seberapa besar perusahaanku sore ini berjalan kaki lebih dari 20.000 langkah. Begitu pulang, Xiaoze langsung tidur. Kamu sengaja ya? Ah, sungguh tidak. Aku juga menemaninya berjalan sepanjang sore. Aku juga capek. Ternyata kamu cukup pandai mengurus anak ya. Lumayan, menurutku mudah diurus. Lihat kamu bangganya. Xiaotang, aku tidur di mana malam ini? Di kamar tamu. Atau kamu mau tidur di kamarku? Aku tidak boleh mikir saja? Jangan keterlaluan, Fulinghan. Antara kita selain punya anak, tidak ada hubungan lain.
Apa kamu tidak ingin memberi Xiaoze rumah yang lengkap? Hari ini aku ajak anak laki-laki keluar. Dia membiarkanku pegang tangannya. Dia benar-benar membiarkanmu pegang tangannya? Ya, aku tidak hanya pegang tangannya, aku juga memeluknya. Fulinghan, kamu hebat. Cepat sekali kamu berhasil dengan anak laki-laki itu. Xiaotang, aku sungguh ingin merawatmu dan anak itu. Berilah aku satu kesempatan. Aku pikir-pikir dulu. Baik. Kalau sudah dipikir, bilang padaku ya. Xiaomeng, sudah larut malam. Ada apa? Xiaotang, benar juga kata Fulinghan. Rudy Lim memang tidak bisa diandalkan. Rudy Lim ini memang tidak bisa diandalkan. Dia sekarang makan di restoran dengan Meng KR. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi aku melihat ekspresi senang di wajah Meng KR. Bisa kusimpulkan mereka berdua akrab. Tidak kusangka Rudy Lim orang seperti itu. Katakanlah Xiaotang, sekarang apa aku sebaiknya langsung membongkar kedoknya? Tidak, jangan bertindak dulu, jangan membuatnya curiga. Aku belum memberikan teknologi inti chip kepadanya. Bahkan jika dia ingin mengkhianati, tidak ada yang bisa dikhianati. Lalu apa rencanamu? Dia dekat dengan Xiaoze. Hal ini tidak boleh dilakukan dengan terlalu kasar. Nanti kita lihat apakah dia bisa pergi dengan sukarela. Baiklah, benar-benar beruntung orang ini. Xiaomeng, sudah larut malam. Jangan terus mengawasi mereka berdua. Cepat pulang dan istirahat. Ya, kamu juga istirahat lebih awal ya. Fulinghan, kenapa aku tiba-tiba teringat padamu? Apakah aku menyukaimu? Bagaimana kabarmu? Aku bertemu Rudy Lim kemarin. Dia setuju membantuku mencuri chip dari grup Subroto. Benarkah? Kapan dia berencana mencuri chip untukku? Berapa imbalan yang dia minta? Dia tidak menyebutkan imbalan spesifik, tapi dia sukarela. Lagi pula aku dulu pernah punya hubungan dengannya. KR, kamu hebat sekali. Mari lagi kita telah mendapatkan chip, kita bisa melampaui grup Subroto. Saat itu, kita bersama-sama mendirikan perusahaan baru. Kemudian, aku akan mengambil alih semua karyawan dari grup Subroto, menguras habis Su Xiaotang. Benar, menguras habis Su Xiaotang. Di mana Ibu Su? Yao Meng, kenapa kamu menginjakku? Apa yang kamu lakukan, kamu tahu sendiri. Apa yang aku tahu? Bisakah kamu bicara yang jelas? Kamu masih pura-pura? Kalau bukan karena Xiaoze, pasti aku pukul kamu sampai babak belur. Yao Meng, kamu gila ya? Di mana Ibu Su? Aku mencari Ibu Su. Baju yang dia belikan untukku kebesaran. Jadi aku mencarinya, minta dia mengembalikannya. Tidak usah, langsung buang saja. Kalau tahu kamu pria brengsek seperti ini, pasti tidak akan membelikanmu baju. Ah, Yao Meng. Apa ada kesalahpahaman antara kita? Kamu keluar, kita bicara berdua. Aduh, lepaskan aku. Hei, kamu kenapa? Aku akui pukulanku agak keras. Tapi jangan buat aku takut. Ah, kamu berdarah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo, ayo. Atau panggil ambulans saja. Kepalaku agak pusing. Ya, panggil ambulans. Tunggu sebentar. Xiaotang, aku melukai Rudy Lim. Ada apa? Kenapa kalian berdua bertengkar? Bukan saling pukul, aku yang memukulnya sepihak. Itu karena kejadian tadi malam. Xiaomeng, bukankah aku sudah bilang padamu jangan membuat masalah dulu? Aku nggak tahan. Setiap lihat dia, aku langsung marah. Tapi aku belum bilang padanya kenapa aku memukulnya. Dia pura-pura tidak tahu. Dia malah bertanya kenapa aku pukul dia. Tenang dulu, aku akan segera ke sana. Hei, kamu tidak usah datang. Dia tidak apa-apa. Paling parah gegar otak. Di sini aku yang jaga dia. Aku cuma nelpon bilang padamu. Baiklah, kalau ada apa-apa bilang padaku. Ya, kututup ya. Asisten Yao, jangan mondar-mandir, aku pusing. Mampus aja kamu pusing. Mending jadi orang baik. Kenapa jadi seperti anjing? Kenapa aku jadi anjing? Aku tidak mengganggumu. Kau mengganggu Xiaotang berarti menggangguku. Apa yang kulakukan pada Xiaotang?
Kau masih membantah. Aku lihat kau bertemu dengan Meng KR. Dan ada yang menyelidiki kau pernah pacaran dengan Meng KR. Kalian berdua satu tim. Oh, ternyata soal ini. Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu mengaku ya? Ku memang janji sesuatu sama dia. Lihat saja, makanya aku bilang kamu anjing. Jangan marah dulu. Dengar dulu, aku janji sih janji. Tapi aku nggak mungkin mengkhianati Xiao Tang. Aku dan Xiao Ze itu saudara. Mana mungkin melakukan hal yang mengkhianati persaudaraan. Baiklah. Kamu bilang, kamu janji apa sama Meng KR? Aku janji kasih dia chip. Kamu. Nenek, hati-hati. Kamu tinggal di sini sama Xiao Tang? Dan anak aku dan Xiao Tang, Xiao Ze. Bagus sekali. Kalau bukan pembantu bilang, kamu jadi ayah, kamu mau sembunyi terus dari aku? Hal penting begini. Kenapa kamu sembunyikan dari aku? Nenek, aku nggak mau sembunyi. Aku rencana. Mau bilang setelah lamaran berhasil. Aduh, anak udah bisa lari-lari. Kenapa lamaran belum berhasil? Bukannya karir kamu sukses, kenapa urusan cinta berantakan? Nenek, jangan ejek aku. Kalau Xiao Tang tahu nenek datang, entah dia marah atau enggak. Cucu menantu aku pasti nggak marah. Mau telepon dia? Sudahlah, dia pasti nggak keberatan. Kita masuk dulu. Baik. Xiao Ze, ini nenek buyutmu. Aduh, sayangku. Cantik sekali. Ling Han, anakmu waktu kecil mirip kamu. Benar-benar mirip. Aku mau telepon Mama. Mama sedang sibuk, jangan ganggu kerjanya ya. Kalau anak mau telepon, biarkan saja. Pekerjaan tidak sepenting anak. Ibu benar. Baik, aku telepon dia sekarang. Halo. Xiao Tang. Nenekku datang ke rumahmu. Nenekmu sekarang di rumahku. Ya. Nenekku, dengar dari pembantuku tentang kita. Mau datang lihat kamu dan Xiao Ze. Kalau kamu tidak sibuk, pulanglah sebentar. Xiao Ze sedikit gelisah. Baik, aku tahu. Aku segera pulang. Xiao Ze. Mama. Xiao Ze, jangan takut. Itu nenek dari papa. Kamu Xiao Tang ya? Istri cucu cantik sekali. Nenek, Anda terlalu memuji. Ayo duduk. Xiao Tang, aku dengar dari Ling Han tentang kalian. Soal 6 tahun yang lalu, itu salah dia. Nenek, aku tidak menyalahkannya atas kejadian 6 tahun lalu. Istri cucuku baik sekali. Tidak hanya cantik, tapi juga pengertian. Nenek, kamu membuatku malu dengan pujianmu. Xiao Ze sudah sebesar ini. Kalian berdua sudah tidak muda lagi. Itu berarti sudah waktunya membicarakan pernikahan. Kalau tidak, aku nenek tua ini. Tidak tahu apakah masih bisa hidup untuk menghadiri pernikahan kalian? Nenek, jangan seperti itu. Aku berharap Xiao Tang menikahiku dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Baiklah. Tidak peduli kalian menikah atau tidak, tapi kamu, seumur hidupmu, harus merawat mereka berdua. Aku asto ikan merah de merah. Barang yang sangat diinginkan Fu Linghan dengan mudah jatuh ke tanganku. Hei KR, Hartono Cheshun, aku sudah mendapatkan chipnya. cepat sekali. Rudy Lim dipukuli oleh orang-orang grup Subroto. Jadi dia karena marah memberiku chip itu. Hahaha. Bagus sekali perusahaan baru kita segera bisa didirikan. Ya, ayahku bilang dengan chip ini nanti akan banyak orang yang mau investasi pada kita. Kita tidak perlu keluar modal sendiri. Ayahmu benar sekali. KR, menurutmu bagaimana kalau kita adakan pesta besok? Nanti siapa yang tawarannya tertinggi, kita biarkan dia yang investasi. Boleh, kamu yang atur. Aku suruh ayahku menghubungi para bos besar.
Oke, tidak masalah. Katakanlah kita bersatu dengan kekuatan. Su Xiaotang mana mungkin jadi lawan kita? Fulinghan dulu selalu meremehkanku. Kali ini, aku akan membuat sebuah prestasi agar dia kagum padaku. Xiaotang dan Meng KR mengumumkan ke publik bahwa dia menguasai teknologi chip grup Subroto kita. Dia berencana malam ini mengadakan kongres investor untuk pendanaan terbuka. Bagaimana dia bisa menguasai teknologi perusahaan kita? Rudy Lim tidak pernah menyentuh teknologi inti perusahaan kita. Itu karena Rudy Lim memberinya chip palsu. Aduh, kemarin aku terlalu gegabah. Aku bahkan tidak bertanya jelas padanya, langsung menghajarnya. Apakah dia tidak takut Meng KR setelah tahu kebenaran? Akan mencari masalah dengannya? Tenang saja, Rudy Lim merekam semua yang dikatakan Meng KR padanya semuanya. Termasuk saat dia menyuruhnya mencuri chip perusahaan dan juga perkataan Meng KR yang menghina Anda dengan berbagai makian. Bahkan jika hubungan rusak, yang malu hanyalah Meng KR. Meng KR ini benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana keadaan Rudy Lim? Aku akan menjenguknya. Ah, dia sudah tidak apa-apa. Setelah diperiksa pagi ini, dokter mengizinkannya pulang. Jadi aku masuk kerja. Syukurlah. Xiao Mang, kau yang memukulnya. Itu salahmu. Nanti setelah kerja, kita temui dia bersama dan minta maaf. Sebenarnya, setelah dia menjelaskan padaku bahwa chip yang diberikannya ke Meng KR palsu, aku sudah minta maaf padanya. Dia tidak marah padaku. Rudy Lim ini baik. Pertahankan dia. Aduh, aku akan berusaha, tapi aku yang membuatnya dirawat di rumah sakit. Dia tidak marah padaku. Aku belum pernah melihat pria sebaik ini. Berarti jodoh sudah tiba. Tapi entah dia masih suka aku atau tidak. Ah, jangan bahas aku. Bagaimana denganmu dan Fulinghan? Dia, neneknya datang. Neneknya juga orang yang baik. Tapi yang kau nikahi adalah Fulinghan, bukan neneknya. Fulinghan juga orang yang baik. Oh, aku mengerti kau. Jatuh cinta padanya. KR, aku kenal dengan ayahmu. Sekarang kamu memulai bisnis, aku pasti mendukungmu. Putaran pertama, aku kasih 20 juta, gimana? Baik. Aku kasih 30 juta. KR, kamu juga tahu kemampuanku. Yang paling aku nggak kekurangan adalah uang. Om Li, aku tahu Anda memiliki kekayaan yang besar. Tapi Om Zhang juga punya hubungan dekat dengan ayahku. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua investasi bersama. Masing-masing kasih aku 10 juta saja. Gimana? Baik, kalau begitu investasi bersama. Ayo. KR, kami sudah tanda tangan kontrak. Sekarang kamu bisa menunjukkan isi chip kepada kami. Aku sih nggak ngerti hal serumit itu. Tapi aku dengar itu keren banget. Jadi aku ingin lihat sendiri. Baik, akan kutunjukkan sekarang. Aku telepon tanya tim riset. Sepertinya harus masukkan password baru bisa lihat. Halo Rudy Lim. Chip yang kamu kasih itu harus pakai password untuk lihat. Passwordnya apa? 6 angka 2. Baik, jangan matikan dulu. Ini gorila kenapa? Iya, kok gorila? Kamu bercanda ya? Om, jangan khawatir. Ya, sepertinya saya salah. Saya tanya dia lagi, Rudy. Saya sudah memasukkan kode yang kamu berikan. Yang muncul kok video gorila ya? Apa kamu salah? Bukannya kamu minta video gorila, yang saya beri itu film gorila. Singkatnya, film gorila ada masalah? Bajingan, kamu mempermainkanku. KR, kamu tidak bisa diandalkan, aku tidak akan pernah memberimu uang lagi. Seumur hidup, belum pernah dipermainkan seperti ini. Benar-benar buang waktu. Ayo pergi. Hei Om Zhang, Om Li mungkin ada kesalahpahaman. Om, jangan pergi dulu. KR, jangan bersedih. Bajingan, jangan sentuh aku. Ini semua salahmu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiaotang, rencana Meng KR gagal, pasti dia sangat marah. Makanya, baik Fulinghan maupun teknologi inti perusahaan kita, dia tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidup. Xiaotang, kamu dan Fulinghan, kapan kalian akan menikah? Aku jadi pengiringmu ya. Oke. Kamu benar-benar setuju menikah dengannya? Tidak, dia bahkan belum melamarku.
Kapan dia akan melamar? Belum tahu. Linghan, nanti pakai baju ini ya untuk menemui Xiao Tang. Baju ini bagus. Ayah, nanti bawa bunga itu. Jangan lupa cincinnya. Sudah bawa. Tapi tidak tahu Xiao Tang suka atau tidak cincin yang kupilih untuknya. Nak, yang penting bagi wanita itu bukan seberapa besar cincin yang dibelikan pria. Yang dia pedulikan adalah hati pria itu. Nanti kalau kamu bertemu dia, segera berlutut di depannya. Oh, baik-baik. Mereka sedang apa? Jangan-jangan mereka merencanakan lamaran? Tapi aku sudah pulang sekarang. Masa aku harus kembali ke kantor? Xiao Tang, kenapa kamu tidak masuk rumah? Ah, itu aku... Cepat pergi. Xiao Tang, kamu pulang kerja lebih awal hari ini? Oh, aku... Kamu tidak masuk kerja hari ini? Ah, iya. Ada urusan jadi aku tidak ke kantor. Aku pulang ambil dokumen. Xiao Tang, kebetulan kamu pulang itu bagus sekali. Cucuku ada yang mau dikatakan padamu. Sayang, Bunga ini dibeli untuk siapa? Untukmu. Oh. Ini juga untukmu. Nenekmu bilang suruh kamu berlutut, kan? Kamu dengar semuanya? ya. Xiao Tang, aku ingin menjadi suamimu. Ingin merawatmu seumur hidup. Kamu, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.